Ya, kita berempati kepada Ibu Imas berserta seluruh guru-guru yang lain yang mungkin secara profil hampir mirip dengan Ibu Imas. Yang kedua, tentu sekali lagi semangat kita untuk menempatkan seleksi P3K ini semestinya semangatnya adalah sejak dari awal, Mas. Kita sampaikan ini sifatnya kedaruratan. Ini bukan suasana yang normal. Ini sifatnya afirmasi. Karena itu kenapa digunakan skema P3K? Skema P3K ini kan sebenarnya memberi peluang kepada guru-guru kita yang sudah umur 35 tahun ke atas dan sudah mengabdi lama. Nah, saya tidak setuju dengan kebijakan Kemendikbud karena seleksi 1 juta P3K ini ditempatkan pada seolah-olah suasana normal. Padahal ini suasana kedaruratan di saat sudah puluhan tahun tidak pernah ada rekrutmen ASN untuk guru. Sudah puluhan tahun. Yang kedua, kebutuhan untuk penempatan guru dan rekrutmen guru juga sudah lama. Skema P3K ini adalah skema kompromi ketika seluruh guru menolak karena opsinya waktu itu hanya PNS. Lalu diterima apa adanya P3K ini dengan harapan ada afirmasi untuk para guru senior yang sudah mengabdi lama dan menjadi guru sebagai panggilan hidup, bukan hal yang lain gitu. Nah, saya merasa semestinya ada masa transisi di dalam kebijakan terkait dengan seleksi P3K ini. Kita apresiasi rekrutmen 1 juta guru. Kita apresiasi ini sebagai bagian dari langkah terobosan. Tapi saat yang sama belum mencerminkan suasana kedaruratan dalam rekrutmen para guru kita yang sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, karena itu kami mengajukan tambah afirmasinya. Yang 35 tahun ke atas jangan hanya 75 poin gitu. Tambah sebagaimana diajukan oleh teman-teman P2G tadi. Saya malah menyarankan skemanya seperti kita melaksanakan PPDB. Jadi ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, jalur prestasi guru honorer, dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah kita juga melaksanakan ujian nasional diserahkan ke sekolah-sekolah sesuai dengan kemampuan sekolah-sekolah? Gitu. Dan di situ juga mencerminkan betapa ada perbedaan kualitas mutu di sekolah masing-masing. Gitu. Nah, dengan passing grade yang tinggi dan sama di seluruh Indonesia, dengan update ilmu pengetahuan yang berbeda karena tempat geografis guru-guru kita yang ada di pelosok-pelosok, pasti Mas, sampai kapanpun tidak akan ada yang mencapai passing grade. Gitu. Saya mencontohkan ada salah satu kabupaten di NTT misalnya, ada salah satu kabupaten di sana kuotanya 1.200. Yang masuk dan lolos passing grade, yang daftar hampir 1.800. Yang lolos hanya 18, Mas. 18 guru. Dari kuota 1.100-an lebih gitu. Mau dilakukan 3 kali mereka ikut seleksi yang memang diberi kesempatan. Saya bayangkan juga nggak akan ada progres yang signifikan gitu dari kuota 1.100 gitu, yang sekarang hanya lulus passing grade 18 orang. Gitu. Jadi saya kira kita perlu sekali lagi Kemendikbud melakukan revisi dan evaluasi dengan BKN dan Menpan RB merevisi ini. Harus ditempatkan sebagai semangat kedaruratan dalam rekrutmen guru menjadi pegawai P3K. Tapi jadi semangatnya adalah kedaruratan. Iya, saat sudah berjalan Pak Saiful masih bisakah ini direvisi lagi? Sangat bisa. Saya kira masih ada ruang di dalam regulasi yang memungkinkan untuk Kemendikbud melakukan perbaikan, terutama nanti pada event untuk ujian yang kedua dan yang ketiga. Jadi kalau yang pertama ini misalnya sudah misalnya belum sudah regulasinya ditetapkan begini, saya kira untuk nanti yang tahap ujian kedua dan ketiga dilakukan evaluasi. Sekali lagi,
berbagai diskusi bahwa passing grade ini sudah ideal, sudah sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan mutu guru, kualitas guru. It's okay, kita nggak ada masalah. Tapi semangatnya hari ini adalah kita mengafirmasi karena dalam suasana kedaruratan untuk mengutamakan para guru kita untuk dapat kesempatan untuk diangkat sebagai P3K. Okay. Nah, karena itu kita merekomendasikan untuk melakukan revisi perubahan dari aturan menyangkut soal seleksi P3K ini. Oke. Makasih, Pak. Harus diakomodasi, Mas Tito. Harus diakomodasi aspirasi mereka. Bagaimana caranya, Pak, kalau itu? Harus dilakukan revisi terhadap SOP dan semua proses terkait dengan seleksi ini. Ini kan artinya tidak ada masa transisi dalam pemberlakuan berbagai undang-undang yang dianggap tadi ideal. Di mata kami, kebijakan apapun ketika menabrak dari cara pandang kita untuk mengafirmasi, memuliakan terlebih guru, saya kira harus direvisi. Apakah ada ruang untuk dilakukan revisi? Sangat mungkin dan bisa dilakukan itu. Dengan koridor tetap sesuai dengan undang-undang yang ada, yang kita punya. Regulasi yang kita punya. Jadi sekali lagi, ini kerumitan yang tidak perlu dilakukan sesungguhnya. Kalau semangatnya adalah memberikan afirmasi bahwa kebijakan P3K ini kebijakan jangka pendek. Untuk mengafirmasi guru-guru yang sudah mengabdi lama, umur sudah 35 tahun ke atas. Bagaimana sebuah kebijakan yang jangka pendek, lalu seolah-olah ini di-leverage menjadi sebuah kebijakan yang akan berlaku selamanya dengan ukuran yang sangat ideal, yang menurut saya itu malah menjadikan gaduh dan tidak memberikan afirmasi apapun terhadap guru. Jadi sekali lagi kita ingin dengan fenomena yang begini, fenomena di mana hanya 1,2% yang lolos, artinya kebijakan ini nggak kompatibel dengan kebutuhan di lapangan. Cara pandang itu saya setuju bahwa Kemendikbud punya cita-cita untuk mendapatkan guru yang terbaik. Tapi coba dibalik cara pandangnya. Cara pandangnya harus dibalik. Berapa lama negara, pemerintah pernah berpihak terhadap guru gitu. Kita sudah lama absen untuk berpihak terhadap guru gitu. Karena itu cara pandangnya hari ini kita berikan keberpihakan itu kepada guru, baru kita nuntut kualitas, mutu, kompetensi guru itu kita naikkan gitu. Jadi jangan dulu tiba-tiba diperketat semua regulasinya, model seleksinya, disaring sebagus-bagusnya mendapatkan guru. Ini nggak fair menurut saya. Ini nggak fair. Semangatnya semestinya harus dirubah. Negara dan pemerintah sudah lama melupakan guru, posisi guru. Menurut saya itu poin pentingnya. Nah karena itu seleksi P3K ini semangatnya adalah mengafirmasi dalam suasana kedaruratan, karena tadi saya sampaikan tuh Mas, saya ingin mengulangi lagi. Karena sudah lama nggak pernah ada rekrutmen guru, guru juga akhirnya menerima skema P3K yang tadinya ini termasuk yang ditolak karena maunya PNS, bukan jalur P3K, dan seterusnya itu. Ini kompromi gitu. Jadi, ini kalau saya nyebutnya politik pendidikan pada ruang kompromi gitu. Jangan diasumsikan ini dalam suasana normal, pemerintah sudah pernah berpihak. Ini suasana pemerintah belum berpihak. Nah karena itu semangatnya begini. Kita sudah absen lama, tidak negara pemerintah ini untuk ngurusi guru. Beri afirmasi, karena mereka guru itu panggilan jiwa. Gampang Mas. Kalau soal meningkatkan potensi dan kualitas dan mutu guru itu, ajari, bikin proses pelatihan dan pendidikan efektif, mereka akan melaju kencang untuk menjadi guru yang terbaik untuk siswa-siswanya di tempatnya masing-masing. Sekali lagi, mendekati guru tidak bisa cukup dengan cara teknokratis, mengukur segalanya dari angka dan data. Sekali lagi ini butuh keterlibatan hati, butuh keterlibatan keberpihakan, afirmasi,
itu jadi penting karena sekali lagi profesi guru, profesi yang paling utama yang harus diafirmasi oleh negara hari-hari ini. Ketika negara punya agenda untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Dan caranya adalah afirmasi dulu mereka, baru menjadi ruang untuk konsolidasi peningkatan kompetensi dan kualitas. Dan poin pentingnya Mas Tito menurut saya, negara dan pemerintah punya hutang budi terhadap keberadaan guru-guru kita yang sekarang ikut dalam seleksi P3K ini. Mereka harus diafirmasi. Karena ini bagian dari kita memuliakan dan memberikan penghargaan kepada para guru kita. Apakah mungkin? Sangat amat mungkin. Apakah bisa? Sangat amat bisa. Duduk bersama, sampaikan semua apa yang menjadi keprihatinan seleksi pertama ini, dan jadikan itu sebagai pelajaran terbaik, dan lalu dilakukan revisi berbagai undang-undang dan ketentuan yang sekarang berlaku. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI.